Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala urusan langit dan bumi, yang menurunkan rahmat kapan saja Ia kehendaki dan menahan bala, musibah, bencana dari siapapun yang Ia kehendaki. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita dalam ketaatan dan keteguhan menghadapi ujian, musibah, bencana, bala dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan kita sering menyaksikan datangnya musibah, banjir yang kita alami. Belakangan ini kita juga mengalami hujan yang panjang turun kembali. Kemudian gempa, gunung meletus, kebakaran, wabah, kematian mendadak, kerusakan moral, pertengkaran keluarga, KDRT dan lainnya, hingga keresahan dalam hati. Semua ini bukanlah terjadi tanpa tujuan. Allah yang Maha Mulia menurunkannya sebagai peringatan, ujian, dan bentuk kasih sayang agar kita manusia kembali kepadanya. Tetapi dalam kesempatan kali ini, dalam ceramah kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya agar musibah tidak datang. Bagaimana menjauhkan bala musibah bencana dari keluarga dan negeri kita ini. Untuk memahami hal tersebut, kita harus mengingat satu prinsip besar dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Surah Asy-Syura ayat 30. Ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini adalah pondasi bahwa musibah tidak turun tanpa ada sebab, dan Allah lebih banyak memaafkan daripada menghukum. Coba kita lihat, kita aman 11 bulan. Di akhir-akhir tahun kita dikasih musibah. Lebih banyak amannya daripada musibahnya. Itulah Maha Pemaafnya Allah daripada hukumannya. Kemudian ini menunjukkan rahmat Allah sangat-sangat luas. Namun bila maksiat menumpuk dan manusia lalai, maka jagalah diri kita, sebab bala dapat turun kapan saja. Kemudian hendaknya kita, ma'asyiral muslimin, menjauhi maksiat. Maksiat adalah sebab utama tertahannya, sebab utama terjadinya musibah. Al-Imam Ibnul Qayyim
rahimahullah pernah berkata, dosa adalah penyebab utama kesempitan, penyebab kegelisahan, penyebab bencana yang menimpa manusia. Ketika masyarakat mulai biasa saja menormalisasi maksiat, zina dianggap hiburan, musik maksiat menjadi budaya, pembicaraan kotor dianggap biasa saja, korupsi dibenarkan, pakaian membuka aurat malah dibanggakan, maka jangan heran bila penjagaan Allah perlahan terangkat, tidak lagi untuk kita. Kemudian bala adalah akibat dari maksiat yang dilakukan terus-menerus. Lidah bermaksiat, fitnah merajalela, harta haram, hilanglah keberkahannya, hubungan yang haram menyebabkan runtuhnya rumah tangga. Kemudian pakaian yang terbuka menyebabkan hilangnya rasa malu dan penjagaan. Jika kita ingin musibah jauh, maka langkah pertama adalah, ma'asyiral muslimin, kita tinggalkan dosa-dosa yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian hendaknya kita perbanyak taubat dan istighfar, adalah kunci diturunkannya rahmat Allah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dengan satu pesan besar. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Apa kata Allah? Beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan, memperbanyak harta, memperbanyak keturunan kalian, dan mengadakan kebun-kebun untuk kalian. Surah Nuh ayat 10-12. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan bahwa istighfar, perkataan astaghfirullahal azim, bukan hanya menghapus dosa-dosa, tetapi juga yang pertama bisa mendatangkan hujan di saat kita kekeringan, kemudian mendatangkan keberkahan, kemudian memperluas rezeki, kemudian menambah keturunan yang saleh, kemudian memberikan ketenangan hati. Bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan, beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali sehari. Dan di dalam riwayat yang lain, bahkan Nabi beristighfar 100 kali dalam sehari. Jika Nabi yang suci saja beristighfar sebanyak itu, bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin? Maka harus banyaklah kita beristighfar agar makin jauh musibah-musibah. Kemudian hendaknya kita selalu menegakkan salat, memakmurkan rumah Allah yakni masjid. Salat bukan hanya ibadah, tetapi juga perlindungan dari Allah bagi kehidupan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa saja yang meninggalkan salat maka dia telah kafir, kata Nabi. Dan juga di dalam riwayat yang lain, jika suatu kaum meninggalkan salat berjamaah, maka akan diuji dengan kondisi yang lebih buruk. Kita lihat bencana belakangan ini juga menghantam masjid-masjid atau surau-surau. Bisa jadi di dalamnya kurang dimakmurkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, jika masjid-masjid sepi, musola kosong, azan tidak dijawab, jamaah berkurang, maka itu pertanda penjagaan Allah juga mulai berkurang.
Ketika masjid hidup, malaikat akan turun. Rahmat Allah akan melimpah. Syaitan lari. Dan musibah tertahan. Karena itu kita jaga sholat 5 waktu kita. Kita ajak anak-anak kita ke masjid. Ramaikan majelis ilmu. Dengarkan azan. Dan kita hormati masjid. Itu benteng terbesar dari segala bala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musibah tidak datang begitu saja. Dia turun karena dosa-dosa kita dan pergi karena taubat kita. Dia datang karena kelalaian dan musibah menjauh karena ketaatan. Jika kita ingin keluarga kita aman, negeri kita diberkahi dan hidup kita dijaga oleh Allah, maka lakukanlah meninggalkan maksiat. Banyak beristighfar, kita tegakkan solat, kita hidupkan masjid, kita cegah kemungkaran, kita perbanyak sedekah, dan kita panjatkan doa perlindungan. Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.